Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Pita Hapsari, saya mahasiswa PPG Dalgap Prodi 1 Angkatan 3 dengan program studi bimbingan dan konseling dengan nomor peserta PPG 20150151515 dan nomor NIM 2315602 dengan LPTKI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sini saya akan melaksanakan layanan konseling individu dengan tema motivasi belajar dan tekanan dari orang tua dengan teknik WDEP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sendirian aja. Ya, Bu, soalnya saya dari rumah udah dari mana-mana, Bu. Dari rumah aja. Enggak. Tadi pagi kegiatannya apa aja? Ya, paling mandi, Bu. Terus setelah itu bantuin adik kerjain PR dulu. Soalnya semalam itu, Bu, saya tidur duluan, jadi nggak bantuin adik. Bantuin adik ngapain? Kerjain PR, Bu, kayak kerjain bahasa Indonesia. Kalau dari rumah berangkat sekolah jam berapa? Biasanya sih kalau mau berangkat lagi jam 15 dulu, tapi kalau pengennya langsung ya jam 30. Jam 30 setengah jam sampai Ya, ya disantai-santaiin, Bu. kan rumahnya holiday jauh. Iya, tapi kan benar males, Bu. Kadang-kadang suka kadang bangunnya kesiangan, terus kadang-kadang males kalau sekolah. Ini sih mau sekolah apa enggak ya, mau berangkat apa enggak ya, Bu, kayak gitu. Ini tumben sendirian aja, biasanya holiday suka bawa teman. Iya, itu soalnya temennya nggak mau kesini, Bu. Kenapa ngomong sini? Tahu, Bu, katanya udah kamu sendiri aja kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai konseling kali ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa terlebih. Dia tahu nggak apa itu konseling? Nggak tahu, Bu. Layanan bimbingan konseling individu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang berasas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Kerahasiaan itu maksudnya gimana, Bu? Kerahasiaan itu asas yang seorang konselor itu harus bisa menjaga rahasia yang disampaikan oleh konseli mengenai masalah yang dimilikinya atau yang dialaminya. Namun konselor itu tidak memberikan solusi, tetap solusi itu ada pada si konseli itu sendiri. Terus kalau yang kedua kan tadi ada 3, Bu. Yang kedua sama yang ketiga itu apa? Keterbukaan. Di sini konseli itu harus betul-betul terbuka terhadap konselor dengan terhadap masalah yang dialaminya. Kemudian asas kesukarelaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu asas yang bersifat sukarela. Jadi si konseli itu datang ke konselor ya dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Apakah kalau dia kesini dengan paksaan? Ya enggak sih, Bu. Cuman tadi males banget udah ini, Bu. Oke, di sini Lydia boleh boleh nanti menangis, boleh nanti meluapkan emosi, boleh nanti semua itu istilahnya terbuka ke ibu. Tapi tidak boleh ya kalau sampai melempar meja, melempar kursi, kayak gitu. Intinya holiday itu di sini boleh mengekspresikan. Ngomong-ngomong, kabar Bapak Ibu gimana nih di rumah? Ya alhamdulillah baik, Bu. Tapi kemarin habis sakit juga sih.
Kalau boleh Ibu tahu, Bapak kerjanya apa? Kalau bapak biasanya kerjanya di bangunan, tapi kayak di desa. Kalau ibu itu di tani, di tani. Kalau dia punya saudara berapa? Punya saudara 3. Yang pertama itu kakak nomor 1 itu udah berumah tangga, itu udah punya anak 2. Tapi yang anak yang satunya ikut saya. Jadi udah dari kecil itu ikut saya gini. Itu nggak mau sama dia, nggak tahu kenapa. Ngomong sama ibu kandungnya. Iya, apalagi sekarang kan udah kelas SD itu dia mau kalau main mah, tapi kalau suruh pulang maksudnya nggak mau. Berarti sama saudaranya akur, sama kakak akur, Ya aku, sama adik ya aku kadang-kadang iya. suka berantem. Berantem, misalnya Ngeselinnya iya atuh ya bu, pulang sekolah capek-capek dia malah berantakin rumah kan. Udah saya kadang pulangnya sore dari sawah gitu kan, harus beres-beres dulu sayanya. Kadang-kadang diberantakin rumahnya, kadang-kadang apa ya, bajunya nggak ditaruh di, misal kayak digantung kayak gitu, kayak digantung, terus sepatunya nggak mau ditaruh di tas sepatu gini, kayak tinggal naruh aja gitu, nggak usah kayak susah-susah kayak gitu. Oke, dalam konseling ini kita juga memiliki batasan waktu ya, agar konseling ini berjalan secara efektif. Dari Olivia sendiri, kira-kira berapa batasan waktunya? Secukupnya aja. Secukupnya aja. Oke, kalau dari Ibu bagaimana kalau konseling ini kita batasan waktunya 50 menit? Yang baik nggak apa-apa. Oke, kalau setuju, sebelum kita lanjut kepada konseling ini, bagaimana kalau Olivia itu menyetujui mengisi dulu surat pernyataan persetujuan. Jadi kan tadi sudah diceritakan ya sama Ibu, sudah diungkapkan bahwasanya konseling individu ini ada asas kerahasiaan. Dan sebelum kita ada konseling itu biasanya si konseling harus mengisi surat pernyataan persetujuan. Mengisi dulu. Dibaca baik-baik ya. Ya, Bu. Ya. Tadi sudah dipahami betul ya isi dari pernyataan persetujuan. Sudah. Oke, terima kasih kalau misalkan sudah paham. Mari kita saling mengaitkan kelinting untuk bahwa saya dengan Olivia itu komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan ya. Ibu merasakan seperti ada yang masih ingin Olivia ceritakan? Kalau boleh Ibu tahu apa perasaan yang sedang Olivia rasakan atau masalah yang sedang Olivia rasakan?
sekarang tuh ya Bu kayak sampai begini Bu, sampai kenapa kalau Ibu boleh tahu kayak tiap hari tuh harus dituntut biar selalu investasi dengan Bu. Kayak dari waktu saya SMP kan ya Bu, itu kan saya ranking 1 tuh dari kelas 1 sampai kelas 3, dan itu saya dituntut lah kayak biar SMA tuh lebih baik lagi gitu kan Bu. Waktu saya kelas 1 itu saya kan ranking 1 dulu, nah itu bapak saya bilang, ayo semangat lagi belajarnya biar bisa ranking 1, terus ikut organisasi Bu. Terus waktu itu saya ikut organisasi kan Bu. Nah itu nah keadaannya itu Bu, bapak sama ibu saya itu udah cerai. Jadi waktu umur saya 2 tahun itu bapak saya itu cerai sama ibu saya. Bapak saya itu selingkuh, terus setelah itu bapak saya pilih nikah lagi sama selingkuhannya. Berarti dengan kata lain, orang tua Aulidia itu sebetulnya selalu memotivasi Aulidia untuk selalu berprestasi ya. Iya Bu, selalu. Cuma kan kayak waktu itu juga kan waktu masih SMP kan juga kayak pengen sih rasain kehadiran ayah gitu kan waktu remaja gitu kan. Dari kecil kan gak pernah punya ayah gini Bu, maksudnya kayak setiap berangkat sekolah kan waktu SD mah kayak waktu kecil mah kan teman-teman dianterin gini Bu sama bapaknya, terus teman-teman juga kayak bapak sama ibunya ke sekolahan kadang-kadang. Terus waktu saya SMP sama SD itu ibu saya itu nggak peduli sama saya dulu, kayak ya udah Gimana amat. maksudnya? Ya kalau saya main ya Bu kemana aja tuh ibu saya nggak pernah tahu gitu, terus nggak pernah nanya Bu, kayak ya udah kamu main ya udah sesuai keinginan kamu aja. Berarti kalau bermain diam-diam, nggak bilang dulu sama orang tua. Ya kalau orang tua saya pas itu ibu saya itu ke sawah gini Bu. Kalau ibu saya itu ke sawahnya pulangnya sore banget Bu, sampai bisa jam 6 Bu baru pulang. Makanya saya itu mainnya bebas Bu, jadi nggak terarah gitu. Cuman ya mainnya cuman nongkrong kadang-kadang, terus nongkrong gimana kadang-kadang di warung sih Bu, kayak main apa itu kan kadang di rumah gak punya paketan gini Bu, mau minta sama orang tua gue kadang gak punya. Dari itu kadang nggak enak, kayak kadang minta untuk terus ke tetangga gitu kan nggak enak. Berarti waktu itu main lah sama teman, kayak di rumah teman kan ada wifi jadi seneng kalau di rumah teman. Terus orang tua teman saya juga baik kan gini Bu, kayak selalu malah kadang-kadang motivasi saya biar kayak semangat belajar, nggak apa-apa gitu. Mungkin orang tua saya pengen yang terbaik buat saya. Terus tuntutan dari orang tua Aulidia itu berarti untuk motivasi berprestasi terus atau tekanan untuk selalu jadi yang pertama atau selalu jadi juara seperti itu yang Aulidia rasakan. Kayak tekanan sih Bu, kan dari SMP tuh misal udah kelas 2 gini Bu, tuh mana kelas 2 itu kan ayah saya ke rumah gini Bu, kan ayah kan saya ke rumah terus bilang kamu itu main terus gini Bu, kayak main terus, kenapa sih kamu tuh gak kayak kakak kamu aja, kenapa tuh kamu gak kayak kakak kamu itu pinter, kenapa kamu tuh bodoh, kenapa nilai kamu tuh malah jadi turun, kenapa kamu main terus kayak gitu Bu. Terus oh itu saya cuma bisa dulu, terus bisa marah Bu, aslinya saya marah, jadi kayak ya udah itu tempat saya gitu kan, cuma maafkan. Oh, berarti Aulidia selama itu merasakannya itu sebuah tekanan ya, dan Aulidia juga merasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya ya. Ya Bu, selalu dibandingin Bu, sampai sekarang Bu, kayak apapun yang saya lakukan tuh kayak nggak pernah puas gitu Bu, di mana orang tuh kayak kamu tuh harus jadi nomor 1, nggak boleh nomor 2, nggak boleh nomor 3 Bu. Kamu itu harus jadi prioritas. Iya prioritas buat terus kayak gitulah Bu. Jadi adik saya kan Bu, itu bukan adik sih, kayak keponakan saya. Terus saya pengennya dia nggak ngerasain apa yang saya rasain. Jadi di rumah saya selalu apapun yang dia pengen selalu saya
turutin, kayak misalnya pengen SD mau pengen apa gitu, butuh apa selalu diturutin gitu Bu. Tapi saya mah ya Allah kayak kadang-kadang dia minta dibeliin apa dia sama orang tua kadang-kadang nggak dibeliin. Nah, berarti itu Aulia merasakan istilahnya hal tersebut itu betul-betul sebagai tekanan ya, sehingga menjadi efek negatif lah buat diri Aulia gitu ya. Ya Bu, ya ada positifnya sih Bu, kayak misal nilainya mungkin jadi lebih tinggi, tapi kan ya mungkin dalam diri saya tuh kayak mikir kenapa sih orang tua saya kayak gitu gini Bu, kayak ngelihat orang tua teman saya tuh kan kayak baik banget gini Bu, kayak nggak pernah nuntut, kayak nilai rapot ya Bu, kadang ada yang 7 ada yang 6 tuh kayak nggak dipermasalahin sama orang tuanya, malah kayak "Ya udah nggak apa-apa sama aja gitu kan." Kadang mikir kenapa sih apa orang tua saya nggak sayang sama saya, apa cuma saya yang dituntut gini Bu, kayak apa ya, kenapa kakak saya ini nggak dituntut kayak gitu, kenapa cuma saya yang dituntut kayak gitu. Kayak apa ya Bu, sekarang mah kan ibu saya kan udah nikah lagi Bu, waktu saya mau SMK ini ya, ibu saya tuh udah nikah lagi Bu sama tetangga saya gini Bu depan rumah, itu gue udah lama suka sama ibu saya, kayak Berarti cinta istilahnya cinta masa kecil kali ya. ya waktu ibu saya cerai sama bokap saya itu udah mulai suka itu, tapi dihalang oleh restu orang tua sih Bu, jadi kayak gak direstuin sama orang tua tuh karena ya nggak tahu, pokoknya nggak dibolehin aja gitu Bu. Terus setelah itu kemarin jadinya nikah, tapi tetap aja nggak dibolehin sama orang tuanya. Sampai sekarang orang tuanya juga tidak menceritakan apa sebabnya mereka tidak setuju. Enggak Bu, nggak diceritain, malah kayak nggak mau ngobrol sama sekali gini Bu, nggak mau natap muka sama sekali, padahal rumahnya tuh depan-depanan, tapi nggak mau kayak bersosialisasi sama kita gini Bu, malah sama keluarga saya tuh malah kayak ngejauh gitu. Bagaimana hal itu bisa berpengaruh ke kehidupan Aulia? Kan kejadian itu Apa ya Bu, saya tuh kayak bagi gini Bu, maksudnya waktu ibu saya nikah lagi itu kayak ibu saya tuh kayak jadi tambah bahagia, terus ibu saya kayak apa ya, lebih peduli ke saya. Waktu sebelum nikah itu bapak saya yang sekarang itu kayak apa ya, ngerayu saya juga, kayak ini kalau kamu butuh apa bilang aja ke saya gitu, nanti tak beliin gitu kan. Kayak seneng gini Bu, kayak kan udah lama juga nggak dapet peran ayah gitu kan, terus kayak udah dapet tuh kayak seneng banget gini Bu. Terus kayak bahagia, apapun yang saya lakukan tuh selalu diapresiasi gini Bu sama. berarti ayah selalu mensupport ya, meskipun itu bukan ayah kandung Aulia ya. Terus minta izin boleh nikah nggak sama ibu, boleh. Terus setelah itu saya kan masuk SMK, terus saya pengen punya motor, terus sama bapak dibilang ya udah nanti bapak usahain ya beliin, terus alhamdulillah dibeliin. Sekarang udah punya motor kan? Udah. Terus setelah itu kan ranking saya kan turun waktu SMK, terus kata bapak kan bilang kenapa nilainya turun, pasti main terus ini terus gitu, terus main HP terus kan, padahal saya udah berusaha gini Bu. Saya bilang bapak kandung. Bapak kandung. Terus kan ke rumah bilang kenapa sih kamu kayak gitu, kenapa bisa nilainya jadi turun gini, terus kayak kamu tuh main terus, kamu tuh ini terus kayak gitu. Terus saya kan bilang saya juga udah berusaha Pak gitu kan, kayak apa ya, udah berusaha buat berprestasi akademik maupun akademik. Saya kan ikut organisasi biar kayak dapat nilai tambahan gitu kan Bu, tapi bapak saya nggak pernah kayak ngedukung gini Bu, malah ikut organisasi nanti nilainya tambah jelek kayak gitu. Terus pas saya dapat nilai rapor terus pulang dimarahin kayak gitu, terus malam-malamnya sama bapak dirinya dibilang bapak kamu udah berusaha kok gitu. Terus
udah berusaha buat yang terbaik gitu kan, sama sama bapak tirinya kayak gak apa-apa gitu, berusaha udah gitu kan nggak menuntut training juga bapak mah. Baik, ini sangat menarik. Tapi ketika nilai kamu turun, berarti ada perubahan yang drastis ya dari orang tuamu. Ada kayak apa ya, tapi kalau bapak kandung mah selalu nuntut gini bu, kayak pengen yang terbaik terus gini bu, kayak Pokoknya nggak mau tahu dengan apapun, pokoknya harus kamu itu mencapai nilai yang baik, terus jadi yang terbaik gitu ya. nah itu bu. Terus kan waktu saya wisuda SMP gini bu kan, waktu itu kan ulang tahun saya juga gini bu, terus saya ada peringkat 3. Nah itu waktu itu kan dipanggil ke depan tuh, kayak bapak malah pas pulang malah bilang kenapa dapat nilai 3 gitu, kenapa dapat peringkat 3, kenapa nggak 1 aja gitu, malah nggak bilang apa-apa. Gue bilang kayak selamat ulang tahun apa-apa nggak pernah bilang, kakak saya ini nggak bilang ya ibu. Oke, Nur, tenangkan diri dulu ya. Tarik nafas. Oke, jadi dulu ceritanya. Terus setelah itu kan pulang ya ibu, tuh kayak malah bapak marahin ya ibu kan. Saya pulangnya ke rumah kakak saya dulu gitu, mau ngasih tahu kalau nilainya tuh bagus ya ibu, terus tapi malah dimarahin, kenapa kamu nilainya turun ya ibu. Ibu, respon dari ibu gimana? Kalau dari ibu mah nggak apa-apa gitu. Terus kan pulang gitu kan udah dimarahin tuh sama bapak, terus pulang ke rumah terus ada bapak tiri terus bilang nggak apa-apa nilainya turun, kayak yang penting udah usaha. Berarti bapak tiri selalu menenangkan Aul ya. Motivasi juga bu biar lebih semangat. Oke, sekarang biar Aul lebih tenang, coba tarik nafas dulu, lemaskan dadanya, jangan tegang. Oke, gerakan kakinya dan tangannya. Benar-benar saja. Tapi saya mah ya bu nggak pernah cerita kayak gini ke orang lain, nggak pernah cerita kayak saya itu dituntut gitu bu sama kakak saya ini, nggak pernah cerita. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi sudah disepakati ya bahwa kita di konseling ini ada asas kerahasiaan. Insya Allah yang mendengar permasalahan Aul itu hanya saya dan Aul. Jangan khawatir, insya Allah ibu bisa menjaga rahasia ini. Ibu paham apa yang dirasakan sama Aul ya. Terus keinginan Aul saat ini pengen lepas dari tekanan itu atau bagaimana? Saya mah ya bu pengennya kayak ya udah misal kayak iya ditekan ya nggak apa-apa, saya malah senang gitu kan ditekan, cuman sekiranya iya ditekan tapi dengan motivasi, terus kayak apa ya, dari pihak ibu saya kan juga udah kayak berubah nih apa ya, karena efek dari suami yang baru juga gitu kan. Terus dari bapak kandung mungkin pengennya kayak lebih memperhatikan saya sih, maksudnya gimana sih kabarnya gitu kan, ya sekali-kali lah tanya, mungkin iya dia juga capek sama kan mungkin udah punya anak juga di sana, tapi kalau bisa kayak nanya lah gini, misal setiap bulan atau 1 bulan sekali atau beberapa bulan nggak apa-apa, yang penting kayak tanya kamu gimana nih kabarnya gitu kan. Karena kan kadang apa ya bu, saya mah ya bu orang yang
tipe orang yang pengen selalu dikasih kasih sayang gini Bu, kayak kasih sayang yang lebih mungkin dari orang tua ataupun dari teman. Saya itu orang yang merasa gini Bu, kayak pengen dirasain ini itu Ya. kayak apa sih saya ngerasain kayak gitu gini Bu, pengen banget gini Bu, kayak rasain kasih sayang dari ayah. Tapi alhamdulillah waktu saya mau masuk SMK, ibu saya menikah lagi sama yang sekarang. Cuma ya kan waktu itu juga belum berhak gitu kan sepenuhnya, jadi belum terlalu terbuka gitu. Cuman saya merasa saya punya bapak, sekarang saya punya bapak, saya bisa cerita gitu kan. Tapi saya pengen punya peran ayah yang dari kecil gitu yang saya belum pernah rasain. Kadang-kadang juga saya apa ya, kayak cari perhatian ke teman-teman lawan jenis. Kadang kayak pengen dia ngeliatin aku, dia suka apa gimana gitu kan. Cuman karena saya mikir lagi, oh iya ya, kan cowok bisa kadang bisa apa ya, bisa ya kayak gitulah, kadang bikin patah hati kan. Juga belajar dari ibu itu cinta banget sama ayah saya dari dulu. Cuman pada akhirnya ayah saya mengecewakan, jadi saya kayak apa sih emang bisa cowok suka sama cewek yang kayak sederhana kayak gini. Karena saya mikir terus kayak dari sebelum SMP saya mikir, saya belum punya motor. Saya mikir emang saya bisa punya teman yang baik, benar-benar baik tuh karena saya belum punya motor. Terus emang dia mau berteman sama saya gitu. Alhamdulillah teman SMP emang orang berada, cuman kayak mereka tuh menghargai saya yang belum punya motor. Dia selalu ayo sama aku aja gitu, nggak apa-apa. Tapi waktu SMK kenapa kayak malahan kok nggak bisa Circle dulu, kayak temen yang kayak dulu waktu SMP. Jadi kayak sedih banget Bu. Kadang sampai sekarang ya Bu, kadang punya temen tuh di SMK tuh susah banget Bu. Kadang malah ceritanya ke apa ya, ke kelas yang lain gini Bu, cari teman di kelas lain. Kadang, tapi itu juga saya merasa salah sih. Maksudnya kita punya teman di kelas, kenapa kita nggak berusaha buatnya deketin gitu kan. Padahal saya juga udah nggak deketin, cuma kadang-kadang ya kayak gitu Bu. Oke, itu paham dari yang cerita yang Aul ceritakan ya. Berarti kan di sini Aul itu lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari orang tua ya. Meskipun ada tekanan, nggak apa-apa, tapi setidaknya orang tua, kemudian teman, kemudian ayah itu lebih peduli, lebih memberikan perhatian ke Aul begitu ya. Iya Bu, kayaknya ayahnya tuh kayak yang sekarang ya, alhamdulillah punya ayah yang sekarang. Terus kayak kayaknya kenapa sih bapak saya yang asli kenapa nggak menirukan sifat kayak yang ayah yang sekarang gitu kan. Kayak semua anak perempuan itu rata-rata pengennya kayak ayah yang peduli kepada anaknya. Kayak cinta pertama anak perempuan kan bisa dikatakan ayahnya. Kayak kenapa sih nggak dari dulu gitu. Kalau seperti itu, Ibu kan tadi sudah mencoba untuk istilahnya yang diceritakan sama Aul, sudah Ibu berikan kesimpulan, kemudian Ibu juga berusaha untuk memahami yang Aul rasakan. Berarti kan itu sudah terlihat lah kalau Aul itu ya butuh kasih sayang, butuh diperhatikan meskipun posisinya tertekan, tetapi dari adanya kasih sayang dari orang tua itu akan istilahnya apa ya, akan memberikan power yang lebih kepada diri Aul begitu kan? Ya. Oke, baik, kalau itu apa saja yang sudah Aul lakukan untuk apa ya, selain istilahnya memberikan perhatian balik ke orang tua, kemudian Aul bisa memanage waktu, kemudian Aul bisa istilahnya mengikuti semua yang diomongin oleh orang tua. Apakah setelah Aul itu mengikuti keinginan mereka, tekanan itu sudah mulai berkurang? Enggak sih Bu, maksudnya tekanannya masih gini Bu, Masih tetap. Mungkin kalau tekanan mah nggak bakalan pernah kayak hilang ataupun habis gini Bu. Karena kalau manusia ataupun orang gini Bu, nggak pernah
cukup sama satu sesuatu atau yang dia apa ya kayak hasilkan, maka mereka tuh akan terus mencari apa ya Bu, pokoknya pengen selalu jadi yang terbaik untuk dirinya ataupun orang lain, pengen terlihat wah, ataupun kayak kamu itu harus kayak gini, harusnya nggak boleh kayak gini. Itu kan namanya diarahin, tapi kalau misalkan pengen terlihat selalu wah, itu emang beda Bu, susah juga. Jadi cenderung kayak orang posesif juga ya. Iya, posesif. Begini, beginilah dilarang, begini dilarang, gitu ya. Padahal Aul juga sudah melakukan sesuatu yang bisa membuat apa ya, orang tua itu bangga, kemudian orang tua itu mengurangi tekanannya ke Aul, begitu kan? Iya Bu. Baik, berarti kan di sini Aul itu sudah melakukan berbagai hal seperti belajar, mencoba bergabung di organisasi, mengikuti seleksi paskibra, kemudian memberikan perhatian ke ibu sama ke ayah. Itu masih belum efektif juga ya, atau tekanannya masih belum berkurang? Kalau efektif itu mungkin belum Bu. Terus kalau yang berkurang juga belum, karena mungkin SMK saya juga nilainya kemarin turun, jadi kayak mungkin turunnya drastis. Ya drastis Bu, dari kan kemarin ranking 3 di SMP, dan itu sekarang lagi ranking 10, jadi kayak saya juga kok kaget, kenapa kok nilai saya jadi kayak gini, padahal kan saya belajar, enjoy, bahagia, tetap ceria gitu kan, walaupun ya tekan gitu kan, cuma saya tetap menikmati. Ya kalau kita nggak menikmati, kita nggak apa ya, kayak istilahnya nggak mengikuti alur, itu bakalan tetap, kita bakalan malah stres, down yang lain-lainnya. Kalau soalnya kayak temen saya juga kayak gitu Bu, kurang kasih sayang kok dari orang tua, cuman kan saya bilang semangat aja nggak apa-apa gitu kan, tapi dia malah kayak udah tahu juga kehidupan saya, jadi ya kayak gitu ya. Oke, baik Aul. Nah, sepertinya kita sudah melebihi dari waktu yang kita tentukan bersama ya tadi. Tadi kan Ibu di kontrak waktu awal itu kan 50 menit. Ternyata tidak terasa ya, kita udah 1 jam lebih bersama. Bagaimana kalau kita teruskan di sesi berikutnya? Baiklah Bu, nggak apa-apa. Oke, karena kan kita sudah mengerti apa keinginan dari Aul, kemudian apa yang sudah Aul lakukan untuk mengupayakan atau mengurangi tekanan dari orang tua. Kemudian Aul juga istilahnya sudah lebih menerima dari sikap apa yang diberikan orang tua kepada Aul. Kemudian sekarang apa yang Aul rasakan? Ya alhamdulillah lebih baik sih Bu, soalnya kan kayak dari saya juga nggak pernah cerita ke orang lain soal kehidupan saya, ataupun bapak saya juga nggak pernah cerita, jadi kayak lebih bahagia terus senang karena ada teman cerita juga. Oke, sekarang Aul sudah lega ya. Ya. Oke, di sini saya meminta maaf barangkali tadi ketika kita konseling banyak kata-kata saya yang salah, banyak kata-kata saya yang menyinggung Aul. Ibu minta maaf dan Ibu mengucapkan terima kasih karena Aul sudah percaya kepada Ibu, sudah terbuka menceritakan keluh kesahnya Aul yang Aul rasakan kepada Ibu, sudah memberikan istilahnya apa ya, dia sudah seterbuka mungkin kepada Ibu. Sampai ketemu di hari Jumat ya, kita nanti bisa membuat rencana tindakan yang akan kita lakukan di sesi berikutnya. Terima kasih juga untuk Ibu yang mau udah mendengarkan cerita saya yang mungkin juga nggak penting untuk Ibu. Baik, bagi Ibu itu penting dan itu bagian dari layanan konseling. Jadi sekarang Aul jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kembali ke Ibu seterbuka mungkin seperti sekarang ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.